Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Dan tidak lupa pula kita sanjungkan salawat serta salam baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahilan ke zaman terang dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pegadaian Syariah, yaitu Dr. Ahmadi Rojali. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan materi terkait ujian tugas tengah semester yang saya materikan, yaitu berjudul Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional. Baik, masuk saja. Perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional. Dalam hukum perdata Islam, gadai syariah merupakan bagian dari hukum muamalah yang memiliki karakteristik khusus. Dalam hukum Islam, pegadaian syariah ini dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan dalam gadai konvensional, menurut hukum perdata, selain prinsip tolong-menolong, pemberi gadai juga mendapatkan keuntungan dengan menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan. Dalam hukum perdata yang kedua, hak gadai hanya berlaku pada barang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, pegadaian syariah atau rahn berlaku pada semua jenis harta, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hukum perdata positif, jaminan terhadap harta yang tidak bergerak seperti tanah, kapal laut, dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan sesuai dengan UU nomor 4 tahun 1996. Baik, perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional. Landasan hukumnya itu, kalau gadai konvensional, kitab UU Hukum Perdata khususnya pada pasal 1105 KUHP, dan sedangkan gadai syariah itu landasan hukumnya yaitu Fatwa DSN MUI tentang rahn nomor 26 tahun 2002. Pihak-pihak dalam gadai konvensional, debitur gadai, pemberi gadai, atau kreditur gadai. Dalam gadai syariah dinamakan rahn dan murtahid. Oke, lanjut saja. Yang ketiga adalah bukti perjanjian kredit gadai. Kalau konvensional itu namanya kredit butik surat. Kalau gadai syariah itu surat bukti rahn. Dan badan pengawasnya kalau konvensional itu diawasi oleh Kementerian BUMN, sedangkan gadai syariah itu diawasi oleh BPS dan OJK. Kemudian penetapan periode atau dalam perhitungan. Kalau konvensional, penetapan tarif sewa modal ditentukan per 15 hari. Sedangkan gadai syariah, penetapan tarif ijarah ditentukan per 10 hari. Dan kemudian prinsip-prinsip gadai syariah dan gadai konvensional. Perbedaan antara gadai konvensional dan syariah terletak pada prinsipnya. Gadai konvensional mengikuti prinsip hukum perdata, sementara gadai syariah atau rahn mengikuti prinsip hukum Islam. Kemudian gadai konvensional ini merujuk pada KUHP Perdata sebagai sumber hukumnya, sedangkan gadai syariah mengacu pada Al-Quran, hadis, ijtima ulama, dan fatwa DSN MUI.
Perbedaan prinsip ini juga tercermin dari praktik operasional dari pegadaian konvensional dengan syariah. Dan kemudian tujuan gadai konvensional ini selain untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat, juga berorientasi pada aspek bisnis dengan mengambil keuntungan melalui penarikan bunga atau sewa modal. Sementara itu, gadai syariah dilakukan secara sukarela dengan prinsip tolong-menolong atau ta'awun tanpa mencari keuntungan dan lebih berfungsi sebagai kegiatan sosial atau akad tabarruk. Nah, apabila pada gadai konvensional ini pinjaman tidak dilunasi setelah jatuh tempo, barang jaminan akan dijual ke masyarakat. Sementara itu, pada gadai syariah, objek jaminan akan dilenang kepada masyarakat. Dalam gadai konvensional, sisa uang dari hasil penjualan barang yang tidak diambil oleh nasabah menjadi keuntungan perusahaan gadai atau pegadaian. Di sisi lain, dalam gadai syariah, sisa uang tersebut diserahkan kepada lembaga JIS, zakat, infak, sedekah. Pada gadai konvensional, tidak ada biaya administrasi di awal, tetapi biaya tersebut dikombinasikan dengan bunga dan dibayarkan pada akhir perjanjian. Namun, pada penggadaian syariah, nasabah dikenakan biaya administrasi minimal 1.000 dan maksimal Rp60.000 pada saat melakukan akad baru atau perpanjangan akad. Pada gadai konvensional, penyelesaian sengketa melalui jalur non-ligitasi dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional atau BAN. Sedangkan pada gadai syariah, penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga tahkim yang disebut Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basharnas). Untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur ligitasi, gadai konvensional masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, sementara gadai syariah melalui pengadilan agama. Dan kemudian yang pembahasan yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan gadai syariah dan gadai konvensional. Gadai syariah memiliki kelebihan relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Kemudian masyarakat kurang mengenal produk kerahan di lembaga keuangan syariah. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Islam gitu kan. Kemudian dukungan lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Ini keuntungannya ya, kelebihannya. Yang kelima adalah pemberian pinjaman lunak Al-Qur'an Al-Hasan, Al-Qardul Hasan, dan pinjaman mudharabah dengan sistem bagi hasil pada penggadaian syariah sampai sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Adapun kekurangannya yaitu bersangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian demi hasil adalah jujur, namun hal itu dapat menjadi bumerang bagi pegadaian syariah tersebut. Kemudian yang kedua, membutuhkan metode perhitungan yang rumit, terutama dalam perhitungan biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah yang kecil. Dan yang ketiga adalah karena menggunakan konsep bagi hasil, pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal. Yang keempat adalah perlu adanya peraturan pelaksanaan untuk pelatihan dan pengawasan. Dan adapun kelebihan dan kekurangan gadai konvensional, yaitu kelebihannya itu adalah sudah lama dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, sistemnya sudah mapan dan terstruktur dengan baik. Kemudian yang ketiga, banyak lembaga keuangan konvensional yang telah beroperasi dalam waktu lama dan memiliki pengalaman yang lebih mendalam. Yang keempat adalah proses pengajuan dan pencairan dana relatif lebih cepat dan mudah. Yang kelima, banyak pilihan lembaga keuangan konvensional yang tersedia sehingga nasabah memiliki banyak pilihan. Nah, dari kekurangan gadai konvensional itu ada 5, yaitu yang pertama, menggunakan sistem bunga yang dilarang dalam agama. Kemudian kekurangannya itu dapat menimbulkan ketidakadilan karena bunga yang dikenakan dapat membuat nasabah putus asa.
Yang ketiga adalah tidak memperhatikan aspek sosial dan keadilan dalam memberikan pinjaman. Yang keempat adalah dapat menimbulkan ketergantungan nasabah pada lembaga keuangan konvensional. Dan kekurangan yang terakhir adalah tidak sesuai dengan prinsip syariah dan dapat menimbulkan ketidakpastian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.